Baik, Mahardi Paramita adalah seorang ahli batu mulia. Dia mewariskan keahliannya dan minat tentang bebatuan kepada 3 putrinya. Mereka lah yang kemudian meneruskan tradisi keluarga untuk menilai batu mulia. Siapa mereka? Ikuti terus Ki Kendi. Jadi ini dari nenek ya? Iya, betul. Nenek nurun ke ayah, ayah nurun ke anak-anak sekarang. Nah, kliennya siapa? Siapa pengguna jasa Anda ini? Didukung oleh Mungkin sebagian dari kita belum mengenal terlalu akrab dengan istilah gemolog, tapi 3 narasumber Ki Kendi yang hadir kali ini adalah gemolog. Ini menarik karena seharusnya ayah Anda juga bisa hadir ya di sini, tapi beliau bulan Mei 2009 lalu sudah meninggal, dan Anda adalah pewaris dari tradisi keluarga sebagai gemolog. Nah, boleh tahu gemolog itu ilmu apa sih sebenarnya? Ya, sebenarnya kita sudah mengenal yang namanya geologis mungkin ya. Iya. Geologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang semua batu-batuan yang ada di muka bumi ini. Tapi kalau gemologi itu istilahnya gini, kalau kayak kedokteran ini ada dokter umum dan dokter spesialis. Jadi gemologi adalah spesialis dari geologis ini. Jadi cabang dari ilmu geologi yang mempelajari khusus hanya batu-batuan mulia dan permata saja. Ya, sebelum Anda nanti jelaskan siapa yang memerlukan jasa Anda bertiga ini dan juga mengapa gemolog di Indonesia terkesan langka ya. Kita ikuti dulu cerita mengenai keluarga Paramita. profesi gemologis atau ahli di bidang gemologi yang mempelajari batu-batuan permata mulia masih sangat jarang di Indonesia. Dan keluarga Mahardi Paramita memilih profesi itu bagai sebuah dinasti karir di keluarga. Mahardi yang wafat bulan Mei lalu ini telah mewariskan 3 dari 4 anaknya yang berprofesi sebagai gemologis. Bapak itu banyak membimbing saya dan skill terus terang. Dan Bapak itu adalah orang yang gak pernah pelit ilmu. Dia selalu mengajarkan saya boleh menjadi satu manfaat yang baik dan membawa kebaikan juga untuk orang lain. Untuk benar-benar memahami berbagai jenis batu permata dan keasliannya, Leticia, Tisha, dan Devina selain belajar dari sang ayah, juga belajar resmi di Gemology Institute of America, Bangkok. Selain mendirikan Adamas Gemological Laboratory, keluarga Mahardi juga membuka pusat studi gemologi, Institut Gemologi Paramita. Di tempat ini, mereka menawarkan ilmu dan jasa dengan membuka kursus, sekolah, dan laboratorium. Namun, mereka justru tidak menjual permata seperti layaknya toko permata lainnya. Meski Mahardi, ayah mereka, telah meninggal dunia, usaha di bidang jasa dan pengetahuan tentang gemologi ini terus berjalan. Siapapun yang berminat atau sekedar hobi dapat mempelajari ilmu gemologi ini. Mungkin Letis ya. Ini kalau untuk belajar gini di mana sih sebenarnya? Kita semua sama belajarnya di GIA Thailand, dan untuk kakak saya dia mengambil 2 sekolah khusus. Di mana itu? Di IGS. Iya, di IGS. Jadi di Thailand juga saya ambil jurusan yang GIA yang alirannya Amerika, satu lagi saya ambil alirannya untuk yang Britain. Jadi apa bedanya itu aliran-aliran itu? Iya beda karena lebih teorikalnya lebih dalam lagi. Yang mana? Yang dari Great Britain itu, yang AIGS itu. Oh. Ya. Nah, kliennya siapa? Siapa pengguna jasa Anda ini? Klien kita bermacam-macam kalangan. Jadi dari siapa saja yang hobi, jadi itu bisa menjadi klien saya. Istilahnya gini,
Mereka mempunyai batu permata, mereka ingin mengetahui apakah saya punya asli atau enggak sih, apakah saya punya, bagaimana kualitinya. Dengan kalian Anda gini, kalau sepintas lihat aja nggak pakai diuji laboratorium bisa tahu nggak ini palsu, ini asli, bisa nggak? Kalau sepintas lalu saya nyerah. Saya nyerah. Oh, nggak bisa dibedakan? Nggak itu bisa, ya? karena apa? Karena kalau zaman dulu ya mungkin bisa. Tapi kalau sekarang ini karena teknologi makin lama makin maju, mereka bisa membuat tanda alam seperti halnya di batu yang sintetik. Beneran, atau ya? yang di batu sintetik itu bisa dibuat tanda alam seperti tanda-tanda di batu asli juga. Begitupun dengan berlian. Zaman dulu mengetes berlian aja cukup hanya dengan menggunakan diamond tester. Ya istilahnya diamond selector, dipencet bunyi udah itu berlian. Tapi kalau sekarang nggak bisa lagi karena banyak tiruan yang mirip dengan berlian yang pakai diamond selector juga ikut bunyi. Juga. Ya. Nah, ini kan semasa hidup almarhum ayah Anda katanya ingin menginformasikan persoalan pengetahuan ini kepada masyarakat agar mereka tidak tertipu. Emangnya banyak penipuan-penipuan semacam itu? Kalau boleh saya bilang, karena barang itu memangnya bernilai tinggi, berharga, otomatis penipuan itu pasti akan selalu ada, gitu. Ya itu Misalnya kan yang paling sering? paling sering yang datang ke tempat saya, misalnya orang membawa batu merah atau hijau atau biru yang dibilangnya, oh ini barang saya ruby nih, oh barang saya blue sapphire nih, atau barang saya emerald. Ternyata pas kita tes, oh itu mungkin emerald tapi ternyata sintetik bikinan dari pabrik gitu. Jadi bukannya asli dari alami gitu. Jadi alami itu istilahnya tumbuh di alam ribuan, puluhan ribu tahun atau ratusan ribu tahun. Kalau yang sintetik itu tumbuh di laboratorium sejam, 10 hari atau berapa hari itu jadi. Beda ya? Beda. Nah, Vina, boleh tahu kenapa Vina mengikuti jejak ayah? Pertama saya mau belajar untuk bidang ini. Pertama saya lihat karena memang bidang ini adalah bidang yang langka, nggak semua orang juga mengerti, dan saya juga mau belajar sesuatu yang baru, jadi itu menjadi tantangan baru dalam hidup saya gitu. Dan saya juga ingin sekali membantu ayah saya dalam bidang ini karena ilmu yang udah diwariskan turun-temurun tentunya sih sayang sekali ya kalau misalkan nggak dilanjutkan gitu. Jadi ini dari nenek ya? Iya betul. Nenek nurun ke ayah, ayah nurun ke anak-anak nih sekarang. Ini cuma 3 bersaudara? Sebenarnya ada satu lagi, cuma kebetulan nggak hadir di sini. Oh, itu satu juga, lagi, jadi 4-4-nya ini? 4-4-nya. Terus katanya bikin sekolahan juga, semacam apa, institut gitu ya? Kita lebih menekankan dengan kursus Pak. Kursus? Apa yang diajarkan di sekolah itu? Lebih seperti how to buy, kalau membeli jangan salah, jangan kalau udah salah nanti nyesel, baru kecewa, terus udah rugi misalnya, atau mungkin apa yang dia ekspektasinya apa, dapatnya apa, karena kadang uang yang dikeluarkan mungkin setara dengan uang Mercy, tapi mungkin barang yang didapatkan sekualitas bajai. Pernah nggak ada orang datang barangnya palsu terus minta tolong dikasih sertifikat asli gitu, ada nggak? Oh itu sering. Oh sering? Sering. Terus bagaimana sikap Anda kalau ada orang seperti itu? Ya itu kalau itu kita bilangnya itu order like restoran ya. Jadi saya bilang kita tetap dengan kita punya prinsip sendiri. Jadi kita juga punya database sendiri. Kalau memangnya sudah memangnya palsu atau sintetik, ya kata-kata sintetiknya memang harus ada. Atau natural ya is a natural saya bilang. Jadi nggak bisa saya rubah natural jadi sintetik, sintetik jadi natural, atau yang warnanya misalkan dibikin suruh bilang natural aja, ya nggak bisa saya bilang. Ada kode etiknya nggak di sini? Harusnya ada, harusnya ada. Karena kita mengikuti dari peraturan yang internasional. Jadi misalkan dari internasional harus seperti ini, ya kita seperti itu harus ikut gitu. Jadi kalau kita bikin grading sendiri, itu saya rasa nggak diterima. Jadi nggak diterima di internasional ya. Nah, boleh tahu nggak apa enaknya jadi ahli batu mulia? Kalau enaknya ya kita bisa cuci mata. Itu kan ngiler tiap hari. Kita bisa mempelajari hal-hal baru, new treatment gitu, treatment baru, atau ada pengetahuan baru apa kita bisa tahu dulu, dan kita bisa berinteraksi dengan orang, kita bisa sharing, menambah wawasan, itu saya lebih suka. Tapi kalau tidak enaknya ya kadang ya itu yang saya bilang itu, mau komplainnya yang soal apa, mau tulisannya jangan ditulis atau ini atau itu, jadi akhirannya jadi kita jadi agak nggak enak sama orang kadang-kadang, mengecewakan. Tapi saya di sini memang
menghindari konflik of interest itu. Jadi kita lebih netral jadinya. Dan Anda tetap jaga standar itu ya. Integritas, Karena ya. sekali Anda mengeluarkan sertifikat yang tidak sesuai dengan kualitasnya, selesai sudah ya. Ya, karena ayah saya juga pernah berpesan lebih baik integritas dijaga, nama baik dijaga daripada uang buat apa? Karena kalau nama baik itu lebih sulit didapat daripada uang. Lebih mahal ya. Baik, terima kasih banyak ya.